Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dan teman saya Rifki. Kami akan menjelaskan tentang prinsip jenis spesimen dan cara handling untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi molekuler. Baik, adapun yang pertama yaitu pengantar dan jenis spesimen. Jadi, yang kita ketahui adalah spesimen adalah bahan biologis yang diambil dari pasien untuk tujuan diagnosis, pemantauan, atau penelitian. Jadi, penanganan yang tepat sejak awal sangat menentukan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium. Adapun jenis-jenis spesimen yang umum digunakan yaitu yang pertama, darah atau whole blood, serum, dan plasma. Adapun yang kedua yaitu urin sewaktu pagi atau selama 24 jam. Yang ketiga jaringan yaitu biopsi dan histopatologi. Biopsi adalah prosedur pengambilan sampel jaringan atau sel dari tubuh untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium guna mengetahui adanya kelainan atau penyakit. Biasanya tujuan biopsi itu menegakkan diagnosis penyakit, menentukan jenis tumor atau kanker, mengetahui tingkat keparahan suatu penyakit, membantu menentukan pengobatan yang tepat. Contoh biopsi yaitu kulit, biopsi payudara, biopsi hati, biopsi sumsum tulang. Kemudian itu histopatologi. Histopatologi adalah cabang ilmu patologi yang mempelajari perubahan struktur jaringan tubuh akibat penyakit melalui pemeriksaan mikroskopis. Biasanya proses pemeriksaan histopatologi yaitu pengambilan jaringan melalui biopsi atau operasi, fiksasi jaringan menggunakan formalin, pembuatan preparat mikroskopis, pewarnaan jaringan seperti hematoksilin, eosin atau He, pengamatan di bawah mikroskop oleh dokter patologi anatomi. Biasanya histopatologi bermanfaat diagnosis kanker, identifikasi infeksi, menilai kerusakan jaringan, menentukan stadium penyakit. Jadi hubungan biopsi dan histopatologi itu sangat berperan erat karena biopsi merupakan proses pengambilan jaringan, sedangkan histopatologi adalah pemeriksaan jaringan biopsi tersebut di laboratorium. Yang keempat, cairan tubuh, di mana cairan cerebrospinal, pleura, dan asites. Cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid atau CSF adalah cairan bening yang mengelilingi dan melindungi otak serta sumsum tulang belakang. Adapun fungsinya yaitu melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari benturan, mengangkut nutrisi, mengeluarkan zat sisa metabolisme, menjaga tekanan di dalam sistem saraf pusat. Pemeriksaan CSF dilakukan melalui fungsi lubal atau lubar puncture. Adapun kegunaannya untuk diagnosis yaitu meningitis, encefalitis, pendarahan otak, dan multiple sclerosis. Kemudian ada cairan pleura. Cairan pleura adalah cairan yang terdapat di antara dua lapisan selaput pleura yang membungkus paru-paru, yang berfungsi mengurangi gesekan antara paru-paru dan dinding dada saat bernapas, membantu pergerakan paru-paru berlangsung lancar. Normalnya jumlah cairan sangat sedikit, jadi jika kelebihan disebut efusi pleura. Adapun penyebab efusi pleura yaitu tuberkulosis atau TBC, pneumonia, kanker paru, gagal jantung, penyakit ginjal. Jadi yang dilakukan untuk pemeriksaan yaitu
torakosentesis atau teorasentesis. Kemudian cairan asites. Cairan asites adalah cairan yang terkumpul pada berlebihan di dalam rongga peritoneum atau rongga perut. Penyebabnya yaitu sirosis hati, kanker perut atau hati, gagal jantung, tuberkulosis peritoneum, sindrom nefrotik. Gejalanya biasa itu perut membesar, sesak napas, berat badan meningkat, rasa tidak nyaman pada perut. Untuk pemeriksaannya yaitu parestetis, yaitu pengambilan cairan dari rongga perut menggunakan jarum. Yang kelima, usap atau swab, di mana termasuk tenggorokan, hidung, dan luka. Jadi pentingnya penanganan yang tepat yaitu kesalahan dalam pengambilan atau penanganan spesimen dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat yang berdampak langsung pada diagnosis dan pengobatan pasien. Kemudian ada prinsip koleksi sampel, di mana koleksi sampel yang tepat adalah fondasi dari hasil pemeriksaan yang akurat. Setiap langkah dalam proses pengambilan sampel harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kualitas spesimen yang optimal dan mencegah kontaminasi. Yang pertama, sterilitas dan alat yang sesuai. Sterilitas merupakan kondisi bebas dari mikroorganisme yang dapat mencemari spesimen dalam pengambilan sampel. Semua alat seperti jarum, tabung, pinset, atau wadah harus steril agar hasil pengamatan atau analisis tidak terganggu oleh kontaminan. Penggunaan alat yang sesuai juga membantu menjaga kualitas dan integritas spesimen. Yang kedua, waktu pengambilan yang tepat. Pengambilan spesimen harus dilakukan pada waktu sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Beberapa parameter biologis dapat berubah seiring waktu, misalnya kadar hormon, glukosa, atau aktivitas mikroorganisme. Oleh karena itu, waktu pengambilan yang tepat akan meningkatkan akurasi hasil analisis. Yang ketiga, teknik meminimalkan kontaminasi. Kontaminasi dapat terjadi akibat kontak dengan tangan, udara, alat yang tidak steril, atau lingkungan sekitar. Untuk mencegah, petugas harus menggunakan sarung tangan, masker, teknik aseptik, dan wadah steril. Langkah ini penting agar spesimen tetap merepresentasikan kondisi sebenarnya. Yang keempat, dokumentasi lengkap saat koleksi. Jadi setiap spesimen yang diambil harus disertai data lengkap seperti identitas sampel, tanggal dan waktu pengambilan, lokasi, metode pengambilan, serta nama pengambil sampel. Dokumentasi yang baik memudahkan identifikasi, pelacakan, dan interpretasi hasil penelitian atau pemeriksaan. Kemudian ada metode fiksasi spesimen, di mana fiksasi spesimen bertujuan mempertahankan struktur biologis dan mencegah degradasi sampel. Pemilihan metode fiksasi yang tepat sangat krusial untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan reliabel sesuai jenis spesimen. Kemudian metode fiksasi. Metode fiksasi memiliki 4 poin utama. Yang pertama, tujuan fiksasi spesimen. Fiksasi bertujuan mempertahankan struktur, bentuk, dan komposisi sel atau jaringan agar tidak mengalami kerusakan setelah diambil. Proses ini menghentikan aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroorganisme sehingga spesimen tetap mendekati kondisi aslinya saat diamati. Kemudian yang kedua, fiksasi kimia atau formalin.
Fiksasi kimia atau formalin merupakan bahan fiksatif yang paling sering digunakan untuk mengawetkan jaringan biologis. Formalin bekerja dengan mengikat protein sehingga struktur sel dan jaringan tetap stabil. Metode ini banyak digunakan dalam histologi, patologi, dan penelitian biologi. Yang ketiga, fiksasi alkohol dan pelarut. Alkohol seperti etanol atau metanol digunakan untuk mengawetkan spesimen dengan cara menghilangkan air dari sel dan menghambat aktivitas mikroorganisme. Metode ini sering digunakan pada preparat sitologi, spesimen tumbuhan, dan beberapa jenis mikroorganisme karena mampu mempertahankan detail struktur sel. Yang keempat, pendinginan dan pembekuan. Pendinginan pada suhu 4 derajat Celcius dan pembekuan minus 20 derajat Celcius hingga minus 80 derajat Celcius digunakan untuk memperlambat atau menghentikan proses metabolisme dan degradasi biologis. Metode ini sangat penting untuk penyimpanan sel darah, jaringan, DNA, RNA, atau protein yang akan dianalisis di kemudian hari agar kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, manajemen dan labeling sampel. Pengelolaan dan pelabelan sampel yang tepat merupakan kunci akurasi diagnosis. Nah, setiap spesimen harus dilabeli dengan jelas, termasuk nama pasien, tanggal pengambilan, dan jenis sampel, untuk mencegah kesalahan identifikasi dan memastikan ketelusuran data. Manajemen dan labeling sampel ini memiliki 4 poin utama. Yang pertama ada labeling jelas dan tahan lama. Yang dimana maksudnya, setiap sampel itu harus diberi label yang mudah dibaca dan tidak mudah rusak atau hilang. Informasi pada label biasanya mencakup nama pasien, nomor identitas, tanggal pengambilan, dan jenis sampel. Hal ini penting agar sampel tidak tertukar selama proses pemeriksaan. Selanjutnya ada sistem manajemen data sampel, yang dimana data setiap sampel itu harus dicatat dan disimpan secara teratur, baik secara manual maupun menggunakan sistem komputer. Manajemen data yang baik memudahkan pencarian, pemantauan, dan pengelolaan informasi sampel selama proses analisis. Selanjutnya ada pencegahan kesalahan identifikasi. Pelabelan dan pencatatan yang benar membantu mencegah kesalahan dalam mengenali sampel. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan pasien yang sebenarnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan diagnosis. Dan yang terakhir ada pelacakan dan dokumentasi sampel. Nah, setiap tahapan perjalanan sampel mulai dari pengambilan, penyimpanan, pengiriman, hingga analisis itu harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini memungkinkan sampel dilacak kembali jika terjadi masalah atau diperlukannya pemeriksaan ulang. Kemudian ada pengemasan dan transport. Perbandingan antara prosedur pengemasan dan transport yang benar versus yang tidak tepat sangat penting untuk menjaga integritas spesimen dan keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium. Sebelum melakukan pengemasan dan transport, perhatikan dulu prosedurnya. Nah, prosedur yang benar itu yang pertama, gunakan media pengawet yang sesuai jenis spesimennya. Yang kedua, pertahankan suhu transportasi yang tepat, yaitu pada rantai dingin. Yang ketiga, kemasan tertutup rapat dan berlabel lengkap. Yang keempat, ikuti regulasi dan standar biosafety transportasi. Dan yang terakhir, dokumentasi pengiriman yang lengkap dan akurat. Pada saat pengemasan dan transportasi, hindari prosedur yang salah. Yang pertama, tidak menggunakan media pengawet yang sesuai. Yang kedua, suhu transportasi tidak terjaga sehingga dapat merusak spesimen. Yang ketiga, kemasan tidak aman sehingga berisiko tumpah dan kontaminasi. Yang keempat, tidak memenuhi standar regulasi pengiriman biologis. Dan yang terakhir, label tidak jelas sehingga dapat menyebabkan kesalahan identifikasi. Baik, itulah tadi penjelasan kami tentang prinsip jenis spesimen dan cara handling. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.